Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan langsung oleh manusia terbaik di muka bumi. Yang satu disebut pemimpin pemuda surga, yang satu juga disebut pemimpin para syuhada. Tapi lihat bagaimana akhir hidup mereka. Sayyidina Hasan bin Ali wafat dalam keadaan yang menyakitkan, jauh dari kekuasaan yang sebenarnya berada di tangannya. Sayyidina Husain bin Ali gugur di padang Karbala, dikepung, kehausan bersama keluarga dan sahabatnya. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Kalau mereka cucu Rasulullah, kenapa tidak ditolong dengan kemenangan? Kenapa justru diuji dengan akhir yang begitu berat? Apakah ini tanda kehinaan? Atau justru sesuatu yang jauh lebih besar yang sering kita tidak pahami? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Rumah kenabian, kemuliaan yang diiringi ujian. Madinah belum lama menjadi pusat Islam. Wahyu masih turun. Nabi bukan hanya pemimpin umat, tapi juga kepala rumah tangga yang hidup sederhana. Di rumah itulah lahir dua anak yang kelak akan mengguncang sejarah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka adalah putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Garis keturunan ini bukan sekedar nasab mulia. Ini adalah rumah yang setiap harinya dibentuk langsung oleh wahyu dan dibimbing oleh Nabi. Sejak awal, perhatian Nabi kepada keduanya bukan perhatian biasa. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Nabi pernah menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di pundaknya, lalu bersabda, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia." Ini bukan sekedar kasih sayang kakek kepada cucu. Ini penetapan kedudukan di hadapan umat. Para sahabat melihat langsung bagaimana Nabi memperlakukan mereka. Beliau mencium mereka di depan umum, sesuatu yang tidak lazim di budaya Arab saat itu. Ketika ada seorang Arab Badui berkata bahwa ia tidak pernah mencium anak-anaknya, Nabi menjawab, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi contoh hidup bagaimana Islam membentuk kasih sayang dalam keluarga. Namun kedekatan mereka dengan Nabi tidak membuat mereka dijauhkan dari realitas kehidupan. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan, suatu hari Nabi sedang sujud dalam sholat. Salah satu cucunya naik ke punggung beliau. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau tidak langsung bangkit. Beliau memanjangkan sujudnya sampai cucu itu turun sendiri. Para sahabat yang melihat mengira ada sesuatu yang terjadi. Setelah selesai, Nabi menjelaskan bahwa beliau tidak ingin membuat cucunya jatuh. Di sini, para ulama mengambil pelajaran. Kasih sayang tidak mengganggu ibadah, justru menjadi bagian dari kesempurnaan akhlak dalam ibadah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tumbuh dalam suasana seperti ini. Dekat dengan ibadah, dekat dengan akhlak, dan dekat dengan Nabi. Dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi, Nabi bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Para ulama menjelaskan, ini bukan sekedar pujian, tapi penegasan derajat di akhirat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering tidak disadari. Nabi juga mempersiapkan mereka untuk ujian besar. Dalam beberapa riwayat yang disebut dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, terdapat kabar bahwa Nabi pernah menangis ketika mengingat apa yang akan terjadi pada Sayyidina Husain di masa depan. Riwayat tentang detailnya diperselisihkan tingkat kekuatannya. Namun para ulama, seperti dalam penjelasan terhadap Musnad Ahmad dan kitab sejarah seperti Al-Bidayah wan Nihayah, menyebut adanya isyarat akan ujian besar yang menimpa Sayyidina Husain. Yang pasti, tanpa masuk pada rincian yang lemah,
satu hal tidak diperselisihkan. Nabi mencintai mereka dan mengetahui bahwa mereka akan diuji. Ini selaras dengan kaidah besar dalam Islam. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang yang semisal mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, garis ini jelas. Dekat dengan nabi bukan jaminan hidup mudah. Justru, tanda akan diuji lebih berat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak hanya belajar dari ucapan nabi, tapi dari kehidupan beliau langsung. Mereka melihat bagaimana Nabi menghadapi gangguan di Mekah, bagaimana beliau memaafkan musuh, bagaimana beliau menahan diri ketika mampu membalas. Semua ini membentuk dua karakter besar. Sayyidina Hasan cenderung menenangkan, mencari jalan damai. Sedangkan Sayyidina Husain kuat dalam memegang prinsip ketika situasi menekan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil pendidikan langsung dari rumah kenabian. Madinah pada masa itu terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, generasi yang akan menghadapi ujian besar sedang dipersiapkan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tumbuh dengan ilmu, akhlak, dan keberanian. Tapi yang paling penting, mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup bukan tentang dunia, tetapi tentang ridha Allah. Bagian ini penting dipahami sebelum masuk ke fase berikutnya, karena tanpa memahami bagaimana mereka dibentuk, orang akan salah menilai keputusan-keputusan besar yang mereka ambil nanti. Apa yang terlihat sebagai tragedi di akhir hidup mereka sebenarnya adalah kelanjutan dari pendidikan yang sudah ditanam sejak kecil. Dan disinilah letak jawabannya mulai terlihat. Allah tidak sedang menghinakan mereka, tapi sedang menyiapkan mereka untuk peran besar dalam menjaga agama ini. Masa perubahan, fitnah terbuka dan ujian generasi baru. Wafatnya Nabi mengubah segalanya. Wahyu telah selesai. Tidak ada lagi rujukan langsung setiap kali muncul masalah. Umat harus berjalan dengan ilmu yang telah ditinggalkan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saat itu masih muda. Mereka tidak hanya kehilangan kakek yang mereka cintai, tapi juga kehilangan sumber bimbingan langsung dalam setiap persoalan besar. Namun, mereka tidak tumbuh tanpa arah. Di sisi mereka ada para sahabat senior, dan yang paling dekat ayah mereka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Sayyidina Ali, mereka menyerap dua hal utama, yaitu pemahaman agama yang dalam dan ketegasan dalam memegang prinsip. Fase ini berjalan relatif stabil selama masa kepemimpinan para khalifah awal. Namun, titik perubahan besar terjadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Sayyidina Utsman bukan peristiwa biasa. Ini menjadi awal dari apa yang oleh para ulama disebut sebagai fitnah kubro atau fitnah besar. Umat tidak lagi hanya menghadapi musuh dari luar, tapi mulai diuji dari dalam. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah, situasi sudah tidak utuh. Ada kelompok yang menuntut penegakan hukum atas pembunuhan Sayyidina Utsman dengan segera. Ada yang melihat perlu stabilitas dahulu sebelum langkah lain. Perbedaan ini akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka. Terjadilah peristiwa besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam kondisi ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak berada di pinggir. Mereka berada di sisi ayah mereka, bukan sebagai tokoh politik, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dalam menjaga kepemimpinan yang sah. Riwayat-riwayat sejarah seperti dalam Tarikh At-Tabari dan penjelasan ulama dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebut bahwa keduanya ikut serta dalam peristiwa-peristiwa penting di masa itu, dengan peran yang sesuai usia dan kedudukan mereka. Yang penting dicatat di sini bukan detail pertempurannya, tapi apa yang mereka lihat dan pelajari. Mereka menyaksikan langsung bagaimana sahabat bisa berbeda ijtihad, bagaimana niat baik tidak selalu menghasilkan keadaan yang mudah, bagaimana fitnah bisa membuat keadaan menjadi kompleks. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, peristiwa ini dipahami dengan prinsip para sahabat adalah orang-orang yang berijtihad, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang keliru mendapatkan 1 pahala. Artinya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tumbuh dalam pemahaman bahwa
Tidak semua konflik berarti kebatilan di satu sisi dan kebenaran mutlak di sisi lain. Ini membentuk cara pandang mereka. Di situasi yang tegang, mulai terlihat perbedaan kecenderungan dalam cara menghadapi konflik. Sayyidina Hasan lebih condong untuk menghindari pertumpahan darah. Sedangkan Sayyidina Husain tetap tegas dalam mendampingi prinsip yang diyakini benar. Ini bukan pertentangan. Ini dua bentuk respon yang sama-sama berangkat dari ilmu dan keimanan. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, Nabi pernah bersabda tentang Sayyidina Hasan. Sesungguhnya, anakku ini adalah seorang pemimpin, dan melalui dirinya, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Hadis ini menjadi kunci memahami langkah Sayyidina Hasan di masa depan. Sementara itu, Sayyidina Husain tumbuh dengan pengalaman yang sama, namun dengan karakter yang lebih siap menghadapi tekanan secara langsung. Fase ini mengajarkan satu hal penting. Ujian terbesar umat bukan selalu datang dari luar, tapi dari dalam barisan sendiri. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat bahwa kekuatan umat bisa runtuh karena perpecahan. Niat baik bisa berbenturan dengan realitas yang sulit, dan keputusan dalam kondisi fitnah tidak pernah sederhana. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat akibat serangan Ibnu Muljam, situasi tidak menjadi lebih ringan, justru sebaliknya. Kehilangan seorang pemimpin seperti Sayyidina Ali berarti hilangnya figur pemersatu dan terbentuknya kembali potensi konflik yang belum selesai. Bagi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ini bukan hanya kehilangan ayah. Ini adalah peralihan tanggung jawab. Mereka tidak lagi sekedar anak dari rumah kenabian. Mereka sekarang berada di tengah pusaran umat yang sedang diuji. Di titik ini, arah hidup mereka mulai berbeda secara peran, meskipun tetap satu dalam tujuan. Sayyidina Hasan akan dihadapkan oleh pilihan besar, yaitu mempertahankan kekuasaan atau menyelamatkan umat. Sayyidina Husain akan dihadapkan dengan ujian yang berbeda, yaitu bertahan dalam tekanan ketika prinsip tidak bisa ditawar. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah lanjutan dari apa yang sudah ditanam sejak dulu: pendidikan, kesabaran, dan kesiapan menghadapi ujian. Keputusan besar Sayyidina Hasan yang menghentikan darah kaum muslimin. Wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalkan situasi yang belum selesai. Kufah, pusat kekuasaan saat itu, segera membaiat Sayyidina Hasan bin Ali sebagai khalifah. Secara syar'i, baiat itu sah. Sayyidina Hasan adalah Ahlul Bait, putra Sayyidina Ali, dan dikenal keutamaannya di tengah umat. Namun kondisi yang diwarisi bukan kondisi yang stabil. Di wilayah Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan telah lama memiliki kekuatan militer yang solid dan struktur pemerintahan yang kuat. Di sisi lain, pasukan Kufah yang berada di bawah Sayyidina Hasan tidak lagi sekuat dulu. Mereka lelah oleh konflik panjang, dan sebagian mulai terpengaruh kepentingan masing-masing. Riwayat-riwayat sejarah seperti dalam Tarikh At-Tabari dan penjelasan ulama dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebut adanya pembangkangan di sebagian pasukan, lemahnya loyalitas, dan bahkan upaya makar dari dalam. Sayyidina Hasan melihat langsung kondisi ini. Beliau tidak menilai dari emosi, tapi dari realita di lapangan. Jika perang dilanjutkan, yang terjadi bukan kemenangan cepat. Yang terjadi adalah perang panjang sesama muslim. Di titik ini, Sayyidina Hasan dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yaitu mempertahankan kekhalifahan dengan resiko ribuan nyawa melayang, atau mencari jalan damai dengan konsekuensi melepas kekuasaan. Ini bukan sekedar keputusan politik, ini keputusan yang akan menentukan arah umat. Sayyidina Hasan mengingat sabda Nabi tentang dirinya. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan melalui dirinya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan sekedar keutamaan. Ini seperti isyarat arah yang harus diambil. Sayyidina Hasan memilih jalan yang paling berat bagi seorang pemimpin, yaitu mengalah dalam kekuasaan untuk menjaga darah kaum muslimin. Beliau membuka komunikasi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
terjadilah kesepakatan damai. Di antara poin yang disebut dalam kitab sejarah yaitu keamanan bagi kaum muslimin, tidak ada pembalasan terhadap pendukung Sayyidina Ali, dan urusan kepemimpinan setelah Muawiyah diserahkan kepada musyawarah umat. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Perang berhenti, pertumpahan darah berhenti. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan pedang selama bertahun-tahun, diselesaikan oleh satu keputusan. Namun, keputusan ini tidak semua orang pahami saat itu. Sebagian dari pendukungnya merasa kecewa. Mereka melihatnya sebagai bentuk kelemahan. Sayyidina Hasan tidak menjawab dengan debat panjang. Beliau menjelaskan dengan prinsip, yaitu menjaga darah kaum muslimin lebih utama daripada mempertahankan kekuasaan. Dalam riwayat yang disebut oleh para ulama, Sayyidina Hasan pernah menegaskan bahwa beliau tidak ingin menjadi sebab terbunuhnya kaum muslimin hanya demi kekuasaan. Ini sejalan dengan kaidah besar dalam syariat, menolak kerusakan yang lebih besar didahulukan daripada mengambil maslahat yang belum pasti. Setelah perjanjian itu, Sayyidina Hasan meninggalkan pusat kekuasaan dan kembali ke Madinah. Beliau tidak lagi terlibat dalam politik praktis, fokusnya kembali kepada ibadah dan kehidupan di tengah masyarakat. Namun satu hal tidak berubah, kedudukannya di hati umat tetap tinggi, dan disinilah ujian lain muncul. Dalam sebagian riwayat sejarah yang disebut oleh para ulama, seperti dalam Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan bahwa Sayyidina Hasan wafat dalam keadaan diduga diracun. Riwayat tentang detail pelaku dan peristiwanya diperselisihkan, sehingga tidak dipastikan secara tegas. Yang jelas, menjelang wafatnya, Sayyidina Hasan menunjukkan sikap yang konsisten dengan hidupnya. Ketika saudaranya Sayyidina Husain bin Ali ingin mengetahui siapa pelakunya, Sayyidina Hasan tidak menyebutkan nama. Alasannya juga jelas, jika benar Allah akan mengadilinya, dan jika tidak, beliau tidak ingin ada darah tertumpah karena dirinya. Ini bukan sikap lemah, ini sikap seseorang yang sejak awal memilih memadamkan fitnah, bukan memperbesarnya. Sayyidina Hasan wafat di Madinah sekitar tahun 50 Hijriah. Beliau tidak gugur di medan perang, tidak pula memimpin pasukan besar di akhir hidupnya. Namun, dampak dari keputusannya adalah menyelamatkan ribuan nyawa kaum muslimin, menghentikan konflik besar, dan mewujudkan sabda Nabi secara nyata. Di titik ini peran Sayyidina Hasan selesai. Beliau telah menjalankan jalan yang Allah tetapkan untuknya, jalan islah atau perdamaian. Dan dari sini, beban besar berpindah ke saudaranya, karena ujian berikutnya tidak lagi sama. Jika Sayyidina Hasan diuji dengan pilihan untuk mengalah, maka Sayyidina Husain akan diuji dalam kondisi di mana mengalah tidak lagi menjadi pilihan yang mudah. Tekanan kekuasaan dan pilihan yang tidak sederhana. Wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali mengubah keseimbangan yang sebelumnya masih terjaga. Selama Sayyidina Hasan hidup, banyak pihak menahan diri. Ada figur yang dihormati luas dan dikenal memilih jalan damai. Ketika beliau wafat, ruang itu mulai berubah. Di masa akhir kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, muncul kebijakan penting, yaitu penunjukan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Perubahan ini menjadi pembahasan di kalangan sahabat dan ulama, bukan sekedar soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana cara kepemimpinan itu ditetapkan. Sebagian menerima demi menjaga stabilitas, sebagian memilih diam, dan sebagian lain tidak langsung memberikan baiat. Di antara yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan baiat adalah Sayyidina Husain bin Ali. Sikap Sayyidina Husain bukan reaksi spontan. Beliau memahami kondisi umat dan juga memahami tanggung jawab sebagai bagian dari Ahlul Bait. Ketika Muawiyah wafat, Yazid mulai meminta baiat dari tokoh-tokoh penting di Madinah, termasuk Sayyidina Husain. Permintaan ini tidak dalam kondisi netral, ada tekanan agar baiat dilakukan segera. Sayyidina Husain memilih tidak melakukannya saat itu, bukan dengan memberontak, tapi dengan tidak memberikan persetujuan dalam kondisi yang beliau nilai belum jelas dan berpotensi menimbulkan fitnah.
Untuk menghindari ketegangan di Madinah, Sayyidina Husain memutuskan keluar menuju Mekah. Ini langkah penting beliau. Beliau tidak ingin Madinah menjadi tempat konflik. Beliau menghindari pertumpahan darah di kota yang dimuliakan. Di Mekah, Sayyidina Husain tidak membentuk kekuatan militer. Beliau tidak menggalang pemberontakan. Namun, kabar tentang sikapnya menyebar. Dari Irak, khususnya Kufah, datang gelombang surat. Jumlahnya sangat banyak dan isinya sama. Mereka mengaku tidak memiliki pemimpin yang mereka ridhoi. Mereka meminta Sayyidina Husain datang untuk memimpin. Kufah bukan wilayah asing bagi keluarga ini. Di sanalah dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin. Namun Kufah juga dikenal sebagai tempat yang keadaannya cepat berubah. Sayyidina Husain tidak langsung percaya. Beliau mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk memastikan keadaan. Ini langkah hati-hati. Muslim tiba di Kufah dan pada awalnya mendapatkan dukungan besar. Dalam riwayat sejarah seperti Tharikh at-Tabari disebutkan bahwa banyak orang memberikan baiat. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Pemerintah pusat merespon. Gubernur Kufah diganti dengan sosok yang lebih tegas, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Langkah-langkah cepat pun dilakukan, yaitu tekanan kepada tokoh-tokoh kabilah, ancaman terhadap penduduk, dan pengawasan ketat. Dalam waktu singkat, dukungan yang semula besar mulai hilang. Orang-orang yang sebelumnya berjanji mundur satu persatu. Muslim bin Aqil akhirnya ditangkap dan dibunuh. Peristiwa ini menunjukkan satu hal penting, yaitu dukungan massa dalam kondisi tekanan tidak selalu bisa diandalkan. Masalahnya, kabar ini tidak sampai dengan cepat kepada Sayyidina Husain. Di sisi lain, Sayyidina Husain sudah berada dalam posisi harus mengambil keputusan. Jika tetap di Mekah, ada resiko tekanan meningkat, bahkan potensi konflik di Tanah Haram. Jika kembali ke Madinah, tekanan politik tetap ada. Dan jika menuju Kufah, ada harapan memenuhi panggilan umat, tapi juga resikonya besar. Dalam kondisi seperti ini, beberapa sahabat senior memberikan nasihat. Di antaranya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Mereka mengingatkan karakter penduduk Kufah di masa lalu, resiko pengkhianatan, dan bahaya perjalanan tersebut. Nasihat ini bukan larangan mutlak, tapi bentuk perhatian dari orang-orang yang berpengalaman. Sayyidina Husain mendengar semua itu, namun beliau juga mempertimbangkan sisi lain, yaitu ada amanah dari surat-surat yang datang, ada harapan umat yang meminta bimbingan, dan ada tanggung jawab moral sebagai cucu Nabi. Akhirnya, Sayyidina Husain memilih untuk berangkat. Bukan dengan pasukan besar, bukan dengan persiapan perang. Beliau berangkat bersama keluarga, anak-anak, dan sejumlah kecil pengikut. Ini menunjukkan satu hal yang jelas, bahwa perjalanan ini bukan ekspedisi militer, tapi perjalanan yang berangkat dari tanggung jawab dan keyakinan. Dalam perjalanan, tanda-tanda mulai terlihat. Informasi tentang perubahan di Kufah mulai terdengar. Resiko semakin nyata. Namun, Sayyidina Husain tidak berhenti. Keputusan sudah diambil. Dan di titik ini, keadaan sudah tidak lagi sederhana. Ini bukan lagi soal menerima atau menolak kekuasaan. Ini sudah menjadi bagaimana seseorang bersikap ketika berada di tengah tekanan yang tidak memberi banyak pilihan. Perjalanan itu terus berjalan hingga akhirnya terhenti di sebuah tempat yang tidak direncanakan, yaitu Karbala. Dan di sanalah ujian berikutnya dimulai. Ujian yang tidak lagi bisa dihindari dengan pilihan damai seperti sebelumnya. Karbala, ujian yang mencapai puncak dan hikmah takdir. Perjalanan yang dimulai dari Mekah itu tidak berakhir di Kufah. Ia terhenti di sebuah tempat yang tidak dipilih, yaitu Karbala. Di sana, rombongan Sayyidina Husain bin Ali dihadang oleh pasukan yang dikirim dari Kufah di bawah komando Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan awal dipimpin oleh Hur bin Yazid yang mendapat perintah untuk menahan pergerakan Sayyidina Husain, tidak membiarkan masuk ke Kufah dan tidak pula kembali bebas. Sejak awal, situasi ini bukan pertemuan dua pasukan yang setara. Jumlah rombongan Sayyidina Husain sangat sedikit, terdiri dari keluarga dan pengikut yang sangat terbatas.
sementara pasukan yang datang terus bertambah. Riwayat-riwayat sejarah seperti dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah menyebut bahwa rombongan Sayyidina Husain akhirnya berada dalam posisi yang dibatasi pergerakannya hingga berhenti di Karbala. Di titik ini, Sayyidina Husain tidak langsung memilih konfrontasi. Beliau masih berusaha membuka jalan keluar. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Sayyidina Husain menawarkan beberapa opsi, yaitu kembali ke Madinah, pergi ke wilayah lain, atau ditempatkan di perbatasan untuk berjihad melawan musuh luar. Namun keputusan dari pihak Kufah tidak memberikan ruang bagi opsi tersebut. Syarat yang diminta tetap satu, yaitu memberikan baiat. Disinilah perbedaan prinsip menjadi jelas. Bagi Sayyidina Husain, baiat bukan sekedar formalitas politik. Itu adalah pengakuan yang membawa konsekuensi agama. Ketika beliau tidak melihat hal itu bisa dilakukan, maka beliau tidak melakukannya. Seiring waktu, tekanan semakin membesar. Pasukan bertambah di bawah komando Umar bin Sa'ad. Akses terhadap air dari sungai Eufrat juga dibatasi. Situasi ini berubah dari sekedar penahanan menjadi pengepungan. Yang bersama Sayyidina Husain bukan hanya laki-laki yang siap bertempur, di sana ada keluarga beliau, perempuan, dan anak-anak. Ini memperjelas bahwa perjalanan ini sejak awal bukan perjalanan perang. Namun, keadaan memaksa menuju titik yang tidak diinginkan. Pada malam sebelum peristiwa besar itu, Sayyidina Husain mengumpulkan orang-orang yang bersamanya. Riwayat dalam kitab sejarah menyebut bahwa beliau memberikan pilihan yang sangat jelas. Siapa yang ingin pergi silahkan pergi. Mereka tidak akan dikejar. Yang diinginkan oleh pasukan hanya dirinya. Inilah momen penting. Tidak ada paksaan untuk bertahan. Tidak ada tekanan untuk tetap bersama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang bersama Sayyidina Husain memilih tetap tinggal. Bukan karena tidak tahu resiko, justru karena mereka tahu bahwa esok hari adalah ujian yang berat. Malam itu tidak diisi dengan persiapan strategi militer. Riwayat menyebutkan mereka mengisi malam dengan sholat, doa, dan membaca Al-Quran. Ini menunjukkan arah yang jelas. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi takdir, bukan mengejar kemenangan dunia. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa itu terjadi. Jumlah yang tidak seimbang membuat hasilnya bisa diperkirakan. Namun yang terjadi di lapangan bukan sekedar angka. Satu persatu dari pihak Sayyidina Husain gugur, keluarga dekat, sahabat, bahkan pemuda dari kalangan Ahlul Bait. Riwayat menyebut di antaranya adalah anggota keluarga seperti Abbas bin Ali dan putra-putra Sayyidina Husain. Dalam kondisi yang semakin berat, kehausan, kelelahan, dan luka, Sayyidina Husain tetap bertahan. Bukan untuk memenangkan pertempuran, tapi untuk tetap berada di atas prinsip yang beliau pegang. Akhirnya, Sayyidina Husain bin Ali gugur pada hari itu. Peristiwa ini menjadi salah satu musibah terbesar dalam sejarah Islam. Ahlus Sunnah memandangnya dengan sikap yang jelas, mencintai Sayyidina Husain dan keluarganya, mengakui kezaliman yang terjadi dalam peristiwa tersebut, namun menahan diri dari sikap berlebihan dalam mencela individu secara rinci dalam fitnah itu. Setelah peristiwa itu, keluarga yang tersisa, terutama perempuan dan anak-anak, mengalami penahanan dan dibawa ke Kufah, lalu ke Damaskus. Ini juga disebut dalam kitab-kitab sejarah. Namun yang penting bukan hanya apa yang terjadi di hari itu. Yang lebih penting adalah apa yang ditinggalkan oleh peristiwa itu. Jika dilihat dari sisi dunia, Sayyidina Husain gugur, keluarganya menderita, lalu jumlahnya sedikit dan kalah secara fisik. Namun dalam pandangan syariat, ukurannya berbeda. Al-Quran menyebut, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang terbunuh dalam keadaan dizalimi dan berada di atas kebenaran memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Disinilah jawaban dari pertanyaan besar itu. Mengapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengalami akhir yang berat? Karena dunia bukan tempat balasan utama. Ujian adalah bagian dari pengangkatan derajat, dan Allah memilih mereka untuk menjalani peran besar dalam sejarah umat.
Sayyidina Hasan menjaga umat dengan menghentikan perang, sedangkan Sayyidina Husain menjaga prinsip ketika tekanan tidak bisa dihindari. Keduanya berada di atas kebaikan. Peristiwa Karbala bukan untuk dijadikan bahan emosi tanpa ilmu, tapi untuk dipahami dengan prinsip. Ini adalah fitnah besar. Kita mengambil pelajaran, bukan memperpanjang konflik. Kesimpulan dari seluruh perjalanan ini adalah kemuliaan tidak selalu terlihat dalam bentuk kemenangan dunia. Orang yang paling dicintai Allah bisa diuji dengan ujian paling berat. Dan keputusan besar dalam sejarah Islam lahir dari pertimbangan iman, bukan sekedar kekuatan. Dan dari sini, tema itu menjadi jelas. Ini bukan tragedi tanpa makna. Ini adalah bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah besar bagi umat sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.